bagaimana merencanakan keuangan pribadi. So, simak dengan baik ya sampai akhir. Sebelum kita mengetahui bagaimana mengelola keuangan dengan baik, kita perlu mengetahui tahapan finansial kita berada di mana. Yang pertama, ada tahapan 0, yaitu tahapan dependen. Di tahap ini, kita masih meminta uang ke orang tua, dan tahap ini juga kamu harus cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk dapat bekerja ataupun membangun usaha sehingga memiliki penghasilan sendiri tentunya. Yang selanjutnya adalah tahap mandiri. Di tahap ini, kamu tidak membutuhkan lagi orang lain untuk memenuhi kebutuhan kamu. Kamu sudah bisa memenuhi finansial kamu. Kamu juga memiliki penghasilan, tapi masih pas-pasan, belum bisa menabung. Di tahap ini juga, kamu mencobalah hidup sehemat mungkin. Investasikan uangmu untuk menambah skill, misalnya seperti kursus yang akan menambah skill dan juga menambah value kamu. Selanjutnya, tahap 2, yaitu tahap stabil. Kamu sudah memiliki tempat kerja yang nyaman, gaji sudah memenuhi kebutuhan, dan sudah bisa ditabung. Tapi masih ada kewajiban yang harus kamu penuhi, misalnya utang, cicilan, dan kewajiban lainnya. Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu tahap otonom. Tahap ini, kamu tidak punya hutang, tidak punya kewajiban untuk dibayar, tabungan sudah cukup banyak. Yang keempat, tahap aman, yaitu uang investasi kamu sudah bisa mengcover semua biaya hidup sehari-hari, namun masih belum bisa membeli barang-barang mewah. Selanjutnya ialah tahap 5, yaitu bebas finansial. Kamu memiliki passive income yang memenuhi standar hidup mewah, dan juga kamu tidak perlu lagi berpikir untuk kerja atau menghasilkan uang lebih. Dan terakhir, tahap 6, yaitu kaya raya. Bisnis kamu sudah sangat besar, investasi menghasilkan uang yang sangat besar, bisa juga membiayai hidup mewah keluarga sampai beberapa turunan. Oke, selanjutnya kita masuk yang pertama nih. Yang pertama adalah bagaimana kita menata cash flow atau budgeting, mengatur dan mencatat anggaran keuangan secara berkala. Karena sering kita berpikir, pengeluaran tiap bulan dari kemana ya? Untuk mempermudah hidup di masa depan, kita akan melihat seberapa jauh pengeluaran dan pemasukan yang kita lakukan selama ini. Bisa dengan membuat sebuah catatan di Excel, atau sekarang sudah banyak aplikasi pencatat pengeluaran dan pemasukan. Fungsinya untuk apa ya? Fungsi agar kita dapat melihat bulan lalu berapa sih pengeluaran kita dan uang kita habiskan untuk apa saja. Pencatatan tersebut akan membantu kita meminimalisir pengeluaran untuk bulan selanjutnya. Rumus ini mungkin bisa membantu kamu, yaitu 50-30-20. Artinya, kamu membagi penghasilan kamu ke dalam 3 kotak ataupun rekening, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk tabungan, dan 20% untuk keinginan. Dan kamu tidak boleh spend kebutuhan dasar kamu melebihi 50% pemasukan kamu. Setelah kita melakukan penataan keuangan, selanjutnya kita bentuk aset dan dana cadangan, serta kelola risiko keuangan. Kadang banyak ya teman-teman, ketika kita kerja bertahun-tahun dan hasilnya kemana? Misalnya kita belum memiliki aset dan tabungan, maka perlunya tabungan, baik jangka panjang dan jangka pendek. Tahun 2017, Go Banking Rate, sebuah lembaga di Amerika, membuat penelitian. Mereka membuat survei dan ternyata ada 41% milenial di US tidak memiliki tabungan sama sekali, sehingga mereka ini hidup dari paycheck ke paycheck, mengandalkan dari gaji, dan gajinya langsung habis selama sebulan. Maka jika belum punya tabungan, dari sekarang mulai rencanakan tabungan, baik tabungan jangka pendek maupun tabungan jangka panjang. Jika kamu bingung berapa budget yang harus ditabung, yaitu jumlah wajar tabungan sama dengan 3 kali biaya hidup, anggap saja sebagai dana darurat. Setelah itu, mulai rencanakan goals jangka panjang, misalnya dana pensiun, S2, ataupun menikah. Maka di sini kita perlu adanya tabungan yang nanti dari tabungan akan berubah pada aset. Kita bentuk, kemudian jangan lupa membentuk dana cadangan dan kemudian kelola risiko keuangan. Yang dimaksud kelola ini ialah asuransi. Pernahkah kalian saat di akhir bulan bisa gajian tuh sering habis, dan saat kita mendapat pemasukan terasa cepet banget nih habisnya? Kebiasaan kamu yang ngabisin uang dan menjadi miskin di akhir bulan akan mempengaruhi finansial kamu. Maka kamu perlu belajar bagaimana mengatur keuangan pribadi. 3. Value of spending. Value of spending merupakan konsep seluruh pengeluaran kamu, ada yang pengeluaran berarti dan pengeluaran tidak berarti amat sebenarnya. Lalu bagaimana menetapkan pengeluaran berarti dan tidak berarti? Pengeluaran berarti ditentukan oleh hal-hal yang pertama, yang itu survivability. Ini hal yang kamu
kedua adalah happiness atau kebahagiaan. Ada barang-barang yang kamu beli tapi sebenarnya tuh tidak membuat kamu bahagia banget. Mungkin kamu beli karena lagi ngetren dan sebenarnya tidak membutuhkan. Tapi juga adalah barang-barang yang jika kamu beli kamu juga masih senang banget. Contohnya tuh kayak beli buku. Nah, yang kedua hal yang tadi tuh harus memenuhi prinsip bahwa pengeluaran harus lebih kecil dari pemasukan. Dari value of spending ini memberikan kita bahwa tidak semua pengeluaran yang kita keluarkan berarti, dan adanya juga value of spending ini mengajarkan kita cara berhemat yang benar, yang membuat bahagia, bukan hemat yang malah menyusahkan diri kita sendiri. Hemat yang dilakukan dengan strategis, contohnya jika memang dengan membeli laptop baru dan menambah produktivitas, kenapa tidak? Kamu bisa mencapai banyak hal. Kuncinya ya kamu produktif. Dan yang terakhir, tentukan tujuan keuangan kamu. Kita mungkin sudah sering melihat ya tukang beca naik haji dan menyekolahkan anaknya, itu karena sudah merencanakan tujuan keuangannya. So, sekarang giliran kamu menentukan tujuan keuangan masa depan kamu.